Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Gimana nih puasanya? Masih lancar ya? Semoga di bulan suci ini kita senantiasa mendapat rahmat dan barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita tentang rahasia rumah mertua. Seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Misteri rumah mertua. Waktu itu menjadi seorang menantu merupakan ketakutan bagiku. Pernah terbesit dalam hati untuk tidak menikah sampai tua. Kalaupun ditakdirkan menikah dan berumah tangga, aku tidak mau tinggal serumah dengan mertua. Ditambah lagi dengan menyaksikan kasus rumah tangga sahabatku, Mirna, yang terlalu rumit hingga hancur di tengah jalan. Mirna bercerai dengan suaminya karena serumah dengan mertuanya. Dan mertuanya selalu ikut campur terlalu dalam terhadap rumah tangga yang sedang mereka bangun. Ditambah lagi aku sering membaca kisah tentang perseteruan antara mertua dan menantu. Saat itu serumah dengan mertua merupakan bencana bagiku. Tapi kekhawatiran dan prasangka itu tidak terbukti. Setelah pria yang bernama Arsyad resmi meminang dan menjadikanku istri yang sah. Karena kedua orang tua Mas Arsyad begitu baik, bahkan menyayangiku seperti anaknya sendiri. Namun kenyamanan tinggal serumah dengan mertua tidak bertahan lama. Setelah aku banyak menyaksikan kejanggalan dan ketakutan di balik misteri di belakangnya. Setelah sebulan menikah, aku diajak Mas Arsyad pindah dan tinggal serumah dengan orang tuanya. Walaupun masih ada rasa cemas, tapi sebagai seorang istri, aku harus menuruti dan mengikuti kemanapun suamiku mengajak. Setelah menghabiskan perjalanan kurang lebih 14 jam, akhirnya pukul 21, kami telah sampai di rumah orang tuanya Mas Arsyad. Rumah orang tua Mas Arsyad berada di pelosok desa. Bahkan kami harus melewati hutan dan perkebunan. Rumah mertuaku lumayan besar, berlantai 2, dan berornamen kuno yang berdiri di tengah-tengah perkebunan. Bahkan dikelilingnya tidak ada rumah lain. Karena rumah mertuaku dan rumah warga desa dibatasi oleh perkebunan yang begitu luas. Bapak mertuaku mempunyai perkebunan yang sangat luas, bahkan perkebunannya berhektar-hektar. Dari kebun sayur, buah-buahan, kopi, coklat, hingga berbagai macam perkebunan. Bahkan hampir semua warga desa bekerja di perkebunan milik orang tua suami. Itulah yang diucapkan Mas Arsyad ketika kami belum menikah. Saat sampai di rumah, kami disambut hangat oleh keluarga Mas Arsyad. Ibu dan bapak mertua begitu ramah saat kami sampai di rumahnya malam itu. Selain kedua orang tua, Mas Arsyad memiliki saudara kandung, yaitu kakak perempuan dan adik laki-laki. Kakak perempuan Mas Arsyad bernama Kania, sementara adik kandungnya bernama Dimas. Namun kakak perempuan Mas Arsyad, meskipun sudah menginjak usia 30 tahun, ia belum menikah, belum menemukan jodohnya. Kata Mas Arsyad, Mbak Kania semenjak kecil mengalami tunarungu dan tunawicara. Dan mungkin karena alasan itulah Mbak Kania belum menikah sampai sekarang. Padahal wajahnya cantik. Sempat dijodohkan dengan beberapa pria, tapi mereka mengundurkan diri untuk meminang Mbak Kania. Sementara adik Mas Arsyad, yaitu Dimas, yang usianya masih belasan tahun, mengalami tunanetra dan kelumpuhan di bagian kakinya. Sehari-hari Dimas hanya terduduk di kursi roda. Mungkin di keluarga ini hanya fisik Mas Arsyad lah yang terbilang sempurna. Kelihatannya Aruna kecapean. Ajak istrimu masuk ke kamar. Mungkin dia butuh istirahat. Titah ibu mertua kepada Mas Arsyad untuk membawaku ke kamar. Iya, sepertinya istrimu kelelahan. Karena perjalanannya lumayan jauh kan? Timbal bapak mertua sambil melirikku dan tersenyum. Sementara aku membalas
senyuman bapak dan ibu mertua. "Dek, ayo kita masuk ke kamar." "Bapak, ibu, saya permisi dulu ke kamar," ucapku sambil beranjak dari sofa dan dibalas oleh anggukan dan senyuman mereka yang ramah. Saat kami melangkah menuju ke kamar, aku terdiam sejenak menatap kamar di dekat ruang dapur. Karena di depan pintu kamar yang tertutup itu dipenuhi oleh sesajen dan asap yang terus mengepul dari wadah tanah liat. Dari asap yang mengepul itu tercium bau kemenyan. Sejak kecil kami dilarang masuk ke kamar itu. Bahkan untuk sekedar mengintip pun kami dilarang. Ucap Mas Arsyad tiba-tiba berkata seperti itu. Mungkin ia ingin mengingatkanku agar tidak kepo dengan kamar tersebut. "Memang di kamar itu ada apanya, Mas?" "Kan Mas sudah bilang, kamar itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali oleh bapak sama ibu. Jadi Mas pun ya nggak tahu kalau itu ruangan apa," timbal Mas Arsyad sambil melangkah memasuki kamar. "Kamu kan sudah jadi keluarga kami, jadi kamu harus tahu apa saja yang boleh dan yang tidak boleh di rumah ini," ucap Mas Arsyad setelah berada di dalam kamar. "Oh, jadi di rumah ini ada peraturannya juga ya, Mas?" "Iya, jadi peraturan di rumah ini, pertama jangan keluar rumah lewat maghrib, dan yang kedua dilarang mengintip, apalagi masuk ke kamar yang tadi. Sudahlah, jangan dipikirkan, mending kita istirahat," ucap kembali Mas Arsyad sambil membaringkan tubuhnya di atas kasur beralaskan spray putih. Cepat sekali Mas Arsyad terlelap dalam tidurnya karena terdengar dari suara dengkurannya. Sementara aku masih terjaga karena memikirkan apa yang dikatakan olehnya tentang peraturan di rumah ini dan tentang kamar yang dipenuhi oleh sesajen itu. Kubaringkan tubuhku di atas kasur di samping Mas Arsyad sambil menatap langit-langit kamar. Mata ini memang terasa berat, ditambah dengan rasa lelah bekas perjalanan jauh tadi. Tapi entah kenapa, mataku belum terpejam juga. Bau kemenyan tercium menyeruak masuk ke kamar ini. Sepertinya bau kemenyan itu dari kamar dekat dapur tadi. Aku jadi penasaran, sebenarnya di kamar itu ada apa? Sampai-sampai bapak dan ibu mertua melarang siapa saja untuk memasukinya. Tapi rasa penasaran ini tertahan setelah ucapan Mas Arsyad tadi tentang peraturan di rumah ini. Mungkin benar kata Mas Arsyad, jangan terlalu dipikirkan karena akan memberatkan pikiranku juga. Antara sadar dan tidak, seperti ada seseorang yang mengetuk pintu dan memanggil namaku. "Mbak Aruna, Mbak Aruna." Aku terperanjat mendengar suara panggilan itu. Jam di dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Kupicingkan telinga untuk mendengarkan suara panggilan tadi. Tapi suara itu sudah tidak terdengar. Mungkin aku sedang bermimpi. Rasa berat di saluran pembuangan memaksaku untuk pergi ke kamar mandi. Kubangunkan Mas Arsyad yang sedang terlelap tidur untuk mengantarku ke kamar mandi. Tapi ia tidak bisa dibangunkan. Tetap dengan tidurnya dan suara dengkurannya yang kian terdengar kencang. Karena Mas Arsyad tidak bisa dibangunkan, terpaksa aku beranjak dari tempat tidur menuju ke kamar mandi. Bau kemenyan kian menyengat setelah aku berada di luar kamar. Sementara malam ini terasa hening dan sepi, ditambah dengan hawa dingin yang menusuk kulit, membuat bulu kuduk terasa menebal. Tampak di depan pintu yang tertutup itu, seperti ada seorang anak yang berdiri saat aku hendak melangkah menuju ke kamar mandi yang berada di ujung dapur. Seorang anak tersebut seperti Dimas, adiknya Mas Arsyad. Entah apa yang ia lakukan, berdiri di depan pintu kamar sana. Terdengar mulutnya seperti meracau, sementara telunjuknya mengarah ke pintu kamar yang tertutup rapat. Kudekati dirinya untuk menanyakan, sedang apa berdiri di depan kamar ini. "Dimas, sedang apa berdiri di sini?" "Ini Mbak, di depan kamar itu
ucap Dimas sambil menunjuk ke arah kamar. Memang ada apa di kamar? Ada seseorang. Seseorang? Siapa? Tanyaku heran dengan jawaban Dimas. Namun Dimas tidak menimpali ucapanku kembali. Ia tampak fokus menatap ke arah kamar tersebut. Bukankah Dimas lumpuh dan buta? Kenapa sekarang dia bisa berdiri dan melangkahkan kakinya hingga sampai ke kamar ini? Ucapku dalam hati karena merasa heran dengan tingkah dan keadaan Dimas sekarang ini. Mataku terbelalak, jantung berdegup kencang, sementara kaki ini tidak bisa digerakkan. Kala Dimas membalikkan tubuhnya, karena mata Dimas tampak bolong hingga tembus ke belakang. Bahkan pintu kamar itu terlihat dari selah kedua matanya yang bolong dan dipenuhi oleh darah. Tiba-tiba kepalaku terasa pusing, penglihatanku tampak samar dan gelap. Selanjutnya, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dek, bangun, udah pagi. Suara dan sentuhan di wajah membuatku terbangun. Aku kebingungan setelah tersadar dari pingsan atau entah tertidur. Karena semalam, saat hendak menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil, aku melihat kengerian di depan kamar yang tertutup rapat itu. Dan kengerian tersebut masih terbayang di benak ini. Tapi sekarang, saat aku terbangun, sudah berada di kamar, bahkan di atas tempat tidur. Kamu sakit, kok seperti kebingungan gitu? Suara Mas Arsyad membuyarkan lamunanku. Segera aku menghabur memeluk Mas Arsyad sambil menangis. Tidak terasa air mata bening keluar dari mata ini, membasahi baju suamiku. Kengerian semalam membuatku takut, bahkan menyisakan trauma. Aruna takut mas, ucapku lirih sambil memeluk erat tubuh kekar Mas Arsyad. Sementara tangisanku kian mengencang. Kamu takut kenapa, Dek? Tanya Mas Arsyad sambil mengelus lembut punggungku. Semalam saat hendak ke kamar mandi, di depan kamar itu ada seseorang yang mengerikan. Timpalku dengan isak tangis yang menyesakkan dada. Mungkin kamu mimpi, Dek. Saat Mas terbangun di jam 2 dini hari, Mas lihat kamu tidur pulas, masih berada di atas tempat tidur ini. Tapi Mas, sudahlah, jangan takut. Ini kan cuma mimpi. Dan mimpi itu hanya bunga tidur. Sekarang kamu cepat mandi, selanjutnya kita sarapan. Ibu, bapak, Mbak Kania, dan Dimas sudah menunggu untuk sarapan. Mas tunggu kamu di meja makan. Ucap Mas Arsyad memotong ucapanku sambil melepaskan pelukanku. Benarkah kejadian mengerikan semalam itu hanya mimpi? Tapi kalau memang aku bermimpi, kenapa kejadiannya seakan nyata? Mungkin benar apa yang diucapkan suamiku. Kejadian semalam itu hanyalah mimpi. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Tidak berapa lama setelah pintu kamar terbuka, ibu mertua masuk lalu mendekatiku yang masih terduduk di atas tempat tidur ini. Kata Arsyad, semalam kamu mimpi buruk ya? Jangan takut, apalagi sampai memikirkan mimpi semalam. Mimpi itu hanya bunga tidur. Mendingan sekarang kita sarapan dulu. Ibu yakin dari semalam pasti kamu belum makan kan? Ucap ibu mertua sambil membelai rambutku penuh kasih sayang. Lalu menggendengku untuk beranjak dari tempat tidur. Ada kenyamanan dan ketenangan saat ibu mertua membelaiku untuk menenangkan keresahan dan ketakutanku. Sepertinya ibu mertuaku sangat baik memperlakukan anak menantunya seperti anaknya sendiri, membuatku tenang dan nyaman. Ibu duluan saja, Aruna mau mandi dulu. Baik, ibu dan yang lain menunggu di meja makan. Ucap ibu mertua, tampak dari bibirnya membentuk garis senyum. Lalu beliau berlalu keluar kamar. Sementara aku langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi, segera aku menemui Mas Arsyad dan keluarganya di ruang makan. Tampak mereka sudah berkumpul menungguku. Maaf menunggu lama ya mas, ucapku setelah berada di meja makan. Enggak kok sayang, timbal Mas Arsyad sambil menatapku dan tersenyum. Silahkan duduk nak, kita sarapan bersama. Pantang bagi kami untuk makan duluan jika ada salah satu keluarga kami yang tertinggal.
Ujar ibu mertua mempersilahkanku untuk duduk di kursi meja makan. Bapak mertua hanya tersenyum, sementara Mbak Akania dan Dimas hanya duduk terdiam. Sebegitu baiknya keluarga ini memperlakukanku dengan ramah. Mungkin aku akan betah tinggal di rumah ini, walaupun ada sedikit rasa kekhawatiran dalam hati. Apalagi memikirkan mimpi buruk semalam. Mimpi itu seperti nyata. Kutatap Dimas yang duduk di kursi roda. Anak ini benar-benar lumpuh dan buta karena tidak merespon di sekelilingnya. Tapi seorang anak yang mengerikan dan berdiri di depan kamar semalam tadi benar-benar mirip dengannya. Sebaiknya aku tidak memikirkan kejadian semalam, karena mungkin saja itu hanya sebuah mimpi. Dek, kok malah bengong? Ayo makan. Mas Arsyad membuyarkan lamunanku. Iya mas. Biar ibu ambilin nasinya, ucap ibu mertua sambil menuangkan nasi ke atas piring. Biar Aruna aja bu, sergahku karena merasa tidak enak hati. Silahkan, kamu tinggal pilih saja lauknya, timpal ibu mertua sambil menyodorkan piring berisi nasi. Hidangan di meja makan cukup banyak dan bervariasi. Aku jadi bingung memilih lauk pauk yang hendak ku makan. Sementara Mas Arsyad dan yang lain sudah mulai menyantap hidangan yang tersaji di meja makan. Walaupun semua makanan itu terlihat enak, tapi saat ku makan rasanya aneh dan hambar. Tapi tetap saja ku paksakan makanan ini ku telan, karena untuk menghargai keluarga Mas Arsyad. Syad, nanti kamu cek perkebunan di ujung desa sana. Sebagian perkebunan bapak serahin sama kamu. Nanti kamu harus mengelolanya, ucap bapak mertua kepada Mas Arsyad. Baik pak, nanti Arsyad ke sana. Sekalian mau ajak jalan-jalan Aruna ke perkebunan. Saat kami sedang sarapan, tiba-tiba ada yang menggedor pintu. Entah siapa yang menggedor pintu tersebut. Yang pasti sepertinya ada sesuatu yang penting. Biar bapak yang membuka pintunya, ucap bapak mertua sambil beranjak menuju ke pintu depan. Maaf pak kalau saya mengganggu keluarga bapak, terdengar seseorang berkata di ruang tamu setelah bapak mertua membuka pintu. Ada apa? Kejadian lagi pak, ada salah satu pekerja yang gantung diri di perkebunan sana. Terdengar suara hembasan nafas kasar dari mulut bapak mertua. Siapa yang telah menemukan mayatnya? Saya sendiri pak. Apakah selain kamu ada yang mengetahuinya lagi? Ada, si Karman, dan hanya kami berdua yang mengetahui mayat tersebut. Bagus, sekarang bawa mayat itu ke rumah ini. Nanti kita urus masalah pemakamannya. Tapi seperti yang sudah-sudah, kasus ini jangan sampai bocor ke desa yang lain, karena akan berbahaya bagi perkebunan kita. Baik pak, jawab seseorang itu sambil berlalu pergi meninggalkan rumah ini. Aku yang masih duduk di kursi ruang makan ini mendengarkan jelas percakapan antara bapak mertua dan tamu itu. Ada pekerja yang gantung diri, tapi kenapa bapak mertua berkata seolah-olah kasus gantung diri itu tidak boleh diketahui orang lain? Batinku bertanya dengan kejanggalan ini. Setelah seseorang itu pergi, bapak mertua kembali ke ruang makan menemui kami. Lalu ia mendekati Mas Arsyad yang sedang menikmati sarapannya. Dengan wajahnya yang tampak serius, bapak mertua berbisik ke telinga Mas Arsyad dan entah apa yang dibisikkan. Sementara Mas Arsyad hanya menganggukkan kepala. Lalu bapak mertua mendekati ibu mertua dan membisikkan sesuatu seperti halnya kepada Mas Arsyad tadi. Dan ibu mertua pun mengangguk pelan. Tadinya Mas Arsyad mau ngajak kamu jalan-jalan melihat-lihat perkebunan, tapi karena aku, bapak dan ibu ada keperluan mendadak, jadi jalan-jalannya besok saja. Sekarang mas, bapak dan ibu pergi dulu. Oh iya, selama mas pergi kamu masuk ke kamar saja, jangan keluar kamar, apalagi keluar rumah. Kamu boleh keluar setelah kami kembali. Begitu juga dengan Mbak Kania dan Dimas. Selama kami pergi, mereka akan diam di kamar, ucap Mas Arsyad. Dan aku belum paham dengan apa yang diucapkannya. Kenapa aku harus mengurung di dalam kamar dan tidak boleh keluar?
Sebelum aku bertanya, Mas Arsyad telah beranjak pergi terlebih dahulu bersama bapak dan ibu mertua. Sementara Mbak Kania sepertinya sudah paham. Ia pergi membawa Dimas ke kamarnya. Sekarang aku sendirian di ruang makan ini. Karena perintah Mas Arsyad tadi, aku pun segera masuk ke dalam kamar, tidak lupa menguncinya. Di kamar itu entah apa yang hendak aku kerjakan. Terpaksa ku ambil gadget lalu ku buka sosial media untuk mengusir rasa suntuk. Tapi sinyalnya buruk sekali. Mungkin desa ini terlalu terpelosok, jadi sinyal susah masuk. Ku taruh kembali gadgetnya, lalu ku baringkan tubuh ini di atas tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Setelah ada seseorang yang datang ke rumah ini tadi, Mas Arsyad dan orang tuanya sikapnya jadi aneh dan mencurigakan. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Gumamku belum mengerti dengan sikap keluarga suamiku. Memikirkan Mas Arsyad dan orang tuanya membuatku ngantuk. Hingga mata ini terasa berat. Akhirnya tidak terasa aku tertidur dalam buayan dan lamunanku. Aruna, terdengar samar ada yang mengetuk pintu dan memanggil namaku dari luar kamar. Hingga aku terbangun. Tubuhku masih berbaring di atas kasur. Lalu sejenak terdiam untuk mengumpulkan seluruh kesadaranku. Kulirik jam yang menempel di dinding, jarum pendeknya menunjukkan ke angka 2. Ternyata tidurku lumayan lama. Setelah dirasa nyaman, segera aku bangkit dari tempat tidur, lalu duduk sambil memicingkan rungu untuk memastikan suara ketukan pintu di luar kamar sana. Aruna, Aruna, terdengar kembali suara ketukan pintu. Iya, siapa? Timpalku menyahuti panggilan di luar kamar sana. Ini Mbak Kania. Terdengar kembali suara sautan di balik pintu itu. Iya Mbak, ada apa? Buka pintunya sebentar, Mbak mau minta tolong. Iya, sebentar Mbak. Sautku sambil beranjak dari ranjang untuk membuka pintu. Setelah sampai di depan pintu, ku genggam gagang pintunya. Tapi sejenak aku terdiam karena teringat kalau Mbak Kania itu kan tidak bisa bicara dan tuli. Lalu siapa yang berada di luar kamar sana? Aruna, cepat buka pintunya. Suara teriakan dari balik pintu kamar itu terdengar kembali. Sementara aku hanya terdiam, tidak menimpali ucapannya karena merasa takut. Aruna, cepat buka pintunya. Teriak suara itu kian mengencang, bahkan sambil menggedor-gedor pintu kamar ini. Kamu siapa? Aku tahu kamu bukan Mbak Kania. Ucapku gemetaran dan ketakutan. Saya Mbak Kania, cepat buka pintunya Aruna. Teriaknya kembali, tekanan suaranya semakin ditinggikan. Melepas gagang pintu dari genggaman, perlahan aku mundur mendekati tempat tidur. Sementara seseorang di luar kamar yang entah siapa, dia terus berteriak, memanggil namaku sambil tertawa cekikikan, membuat bulu kuduku kian menebal. Ya Tuhan, sebenarnya siapa di luar kamar itu? Gumamku sambil terduduk di atas ranjang sambil menatap pintu kamar. Suara gedoran pintu, teriakan, dan caci maki terdengar dari seseorang di balik pintu kamar ini, membuatku kian merinding dan ketakutan. Entah siapa orang tersebut. Ia mengaku sebagai Mbak Kania, tapi aku tidak mempercayainya karena Mbak Kania itu bisu dan tuli. Lalu siapa seseorang di balik pintu itu? Aku pun tidak tahu. Yang pasti membuatku terganggu, bahkan terteror dengan keberadaannya. Tampak gagang pintu tersebut terlihat bergerak beberapa kali. Sepertinya ia ingin memaksa masuk ke dalam kamar. Aruna, sialan, cepat buka pintunya, atau kamu akan merasakan akibatnya. Seseorang di luar kamar tersebut kembali berteriak, semakin membuatku takut. Tapi aku tetap diam, tidak menimpalinya. Mas Arsyad, cepat pulang, Aruna takut. Gumamku sambil beberapa kali mundur menjauhi pintu dan terduduk gemetaran di atas tempat tidur. Kuambil ponsel yang tergeletak di atas kasur untuk menelpon Mas Arsyad. Tapi sayang, nomornya tidak bisa dihubungi karena tidak ada sinyal. Baiklah Aruna,
Mbak tidak akan membiarkanmu tenang tinggal di rumah ini, ucap seseorang di balik pintu kamar itu sambil tertawa cekikikan, membuat bulu kuduku kian menebal. Lalu sejenak hening, tidak terdengar suara kembali. Bahkan gagang pintu tersebut tidak terlihat bergerak. Mungkin dia sudah pergi, tapi aku tidak berani beranjak dari tempat tidur. Aku masih berada di atas ranjang. Rasa takut bercampur dengan peluh yang keluar dari tubuh dan degup jantung yang berdebar. Sementara Mas Arsyad dan orang tuanya belum juga kembali. Karena masih ketakutan, aku tidak berani beranjak dari tempat tidur, apalagi sampai nekat keluar untuk memastikan Mas Arsyad sudah pulang atau belum. Dengan terpaksa aku harus tetap melanjutkan mengurung diri di dalam kamar. Walaupun rasa dahaga dan berat di kantung kemih terus menggodaku untuk beranjak keluar, tapi rasa takut mengalahkan segalanya. Sore menjelang, jam yang terpampang di dinding menunjukkan pukul 5. Sementara aku masih berada di dalam kamar dengan keadaan seperti ini dan ditinggalkan lama oleh suami membuatku frustasi, dongkol dan marah. Kenapa Mas Arsyad tega meninggalkanku lama? Padahal aku baru pertama kali tinggal di rumah mertua. Seharusnya Mas Arsyad lebih memperhatikan istrinya. Percuma juga ngedumel jika orangnya tidak ada. Tapi nanti setelah dia kembali, aku akan menumpahkan unek-unekku. Sebenarnya perutku terasa sakit karena mungkin menahan buang hajat. Ingin ke kamar mandi tapi nyaliku belum berani untuk keluar kamar. Terpaksa kutahan sampai Mas Arsyad datang kembali. Pukul 6 sore. Ada yang mengetuk pintu kamar, tapi tidak kusauti karena takut seseorang itu yang tadi mengaku sebagai Mbak Kania. Aruna, buka pintunya, ini Mas. Terdengar dari balik pintu seseorang yang memanggil namaku, seperti suaranya Mas Arsyad. Tapi aku tetap tidak menimpalinya, karena aku belum percaya kalau itu suamiku, Mas Arsyad. Suara ketukan dan panggilan di luar kamar semakin terdengar kencang. Aruna, kamu sedang tidur? Ini Mas, tolong buka pintunya, Mas mau masuk. Akhirnya aku sedikit percaya kalau seseorang yang berada di luar kamar itu adalah Mas Arsyad. Tapi aku belum berani untuk membuka pintu. Beneran kamu Mas Arsyad? Teriakku untuk meyakinkan kalau dia adalah suamiku. Beneran, ini Mas Arsyad. Menurut kamu, aku ini siapa? Sautnya untuk meyakinkanku. Walaupun masih ragu, tapi aku langsung beranjak dari tempat tidur, mendekati pintu kamar, lalu membuka pintunya. Setelah kubuka kuncinya, tampak di hadapanku Mas Arsyad sedang berdiri menatapku. Aku kecewa sama kamu, Mas. Kutumpahkan rasa kesal pada Mas Arsyad yang sedang berdiri di ambang pintu kamar. Kamu kenapa marah, Dek? Sautnya seperti tidak mengerti dengan kekesalanku. Mas pikir aja sendiri, ninggalin istrinya sendirian terkurung di kamar. Mas kemana aja sih? Hari gini baru pulang. Ucapku semakin menumpahkan kemarahanku. Mas kan tadi sudah bilang mau mengontrol perkebunan sama bapak dan ibu. Soalnya ada pekerja yang gantung diri. Mas tadi lagi ngurusin pekerja tersebut, makanya agak lama. Maafin Mas kalau membuatmu nunggu lama, ucap Mas Arsyad sambil menggenggam kedua tanganku. Entah kenapa setelah menggenggam tangan itu, hatiku menjadi luluh dan memaafkannya. Apalagi setelah Mas Arsyad memelukku, hati ini semakin luluh dibuatnya. Iya Aruna, maafin. Tapi Mas harus janji jangan bikin kesel Aruna lagi. Iya, Mas janji. Sekali lagi Mas minta maaf. Ya sudah, Mas mau nemuin bapak sama ibu dulu, ucapnya sambil melepaskan pelukanku, lalu berlalu pergi meninggalkanku. Setelah Mas Arsyad pergi, aku segera ke kamar mandi untuk buang hajat yang sedari tadi kutahan. Tampak Mas Arsyad dan kedua orang tuanya memasuki kamar rahasia itu saat aku hendak ke kamar mandi. Dari dalam kamar tersebut, sebelum pintunya ditutup, sepintas seperti ada seseorang yang berbaring kaku di atas dipan. Tapi tidak kupedulikan karena ingin segera sampai di kamar mandi untuk membuang hajat. Setelah selesai dari buang hajat, sekalian membersihkan tubuh yang terasa lengket oleh peluh.
Segera aku beranjak menuju ke kamar untuk mengganti pakaian. Sejenak aku berhenti di depan pintu kamar rahasia yang tertutup itu. Setelah aku dengar suara percikan air dari dalam kamar tersebut. Bahkan tampak terlihat rembesan air dari bawah selah pintu kamar. Rasa penasaran membuatku berani mengintip dari lubang kunci pintu. Dengan degup jantung yang berdebar, kupicingkan mata ini untuk memperjelas di dalam kamar tersebut. Walaupun tidak begitu jelas, tapi dari dalam kamar itu nampak seperti seonggok mayat yang tergeletak di atas dipan. Mayat tersebut seperti sedang dimandikan oleh ibu dan bapak mertua. Bahkan Mas Arsyad pun berada di dalam kamar itu. Sambil memandikan mayat yang kaku itu, mereka seperti merapalkan sebuah mantra yang tidak ku mengerti. Bau kemenyan dari dalam kamar tercium menyeruak memenuhi hidung ini, membuat bulu kuduku merinding dan membuat batinku bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan? Seonggok mayat tampak terlentang di atas dipan di dalam kamar itu. Tubuhnya telanjang dan basah karena terus disirami air oleh bapak mertua. Sementara ibu mertua terus merapalkan mantra yang tidak ku mengerti, sambil mengasapi tubuh kaku itu dengan asap kemenyan. Mas Arsyad hanya berdiri diam, menyaksikan orang tuanya yang sedang melakukan ritual aneh yang belum pernah kusaksikan sebelumnya. Ada perasaan aneh dan takut menelusup ke dalam hati ini kala kusaksikan ritual pemandian jenazah tersebut. Di dalam kamar bercahayaan temaram itu, ritual pemandian jenazah masih berlanjut. Suasana mistis di dalam kamar begitu kental terasa. Setelah mengasapi tubuh oleh pembakaran kemenyan yang kaku tersebut, lalu ibu mertua mengambil lonceng kecil dari atas meja di ujung kamar. Suara denting lonceng yang dimainkan oleh ibu mertua membuat bulu kuduk merinding, bahkan membuat tubuh ini bergidik. Suara untayan mantra yang belum ku mengerti dari mulut mereka membuat suasana kian mencekam. Dengan degup jantung yang berdebar dan nafas yang memburu cepat, netraku masih mengawasi keadaan di kamar tersebut dari balik lubang kunci pintu. Proses ritual pemandian jenazah pun sepertinya telah selesai. Mas Arsyad hanya menatap nanar ke tubuh jenazah yang basah. Sementara suara denting lonceng yang digerakkan oleh ibu mertua terdengar nyaring dan berjeda. Mataku terbelalak, jantung kian berdegup kencang, mulutku menganga dan nafas semakin memburu cepat. Kala mayat itu bangkit kembali dengan kaku. Mayat tersebut duduk di atas dipan, sementara ibu mertua masih membunyikan lonceng kecil dengan diiringi ucapan mantra dari bapak mertua. Mantra yang dirapalkan oleh bapak mertua dan suara denting lonceng kecil yang digerakkan oleh ibu mertua membuat mayat itu bangkit berdiri, bahkan bergerak, jalan dengan kaku. Sekarang mayat tersebut sudah berada di depan pintu kamar. Sebelum Mas Arsyad membuka pintu untuk membuka jalan kepada mayat tersebut, aku langsung beranjak dan berlari menuju kamar. Aku terduduk di atas tempat tidur sambil mengatur pernafasan yang memburu cepat setelah berada di dalam kamar. Walaupun jantung ini berdegup kencang karena ketakutan, apalagi takut ketahuan oleh Mas Arsyad dan orang tuanya, karena aku sudah berani mengintip mereka. Tapi rasa penasaran kembali menggerakkan kaki ini untuk mengetahui sebenarnya apa yang akan mereka lakukan dengan jenazah tersebut. Aku mengintip dari balik pintu kamar ini yang sedikit terbuka. Tampak jenazah itu keluar dari kamar dan berjalan kaku dengan diikuti oleh Mas Arsyad beserta orang tuanya. Mayat hidup itu seperti mengikuti suara denting lonceng yang digerakkan oleh ibu mertua. Mereka seperti berjalan mengarah ke ruang tamu. Dengan jantung yang masih berdebar, ku ikuti dari belakang. Keadaan terasa mistis dan mencekam, apalagi ditambah dengan mayat hidup yang berjalan mengikuti irama denting lonceng yang dibunyikan oleh ibu mertua. Apa yang mereka lakukan? Gumamku sambil mengikuti pergerakan mereka.
tampak mayat hidup itu berjalan keluar dengan diikuti oleh Mas Arsyad dan orang tuanya. Di luar sudah tampak gelap karena hari sudah berganti malam. Entah kemana mereka akan menuju dan entah apa yang akan mereka lakukan dengan mayat hidup tersebut. Keadaan di luar tampak gelap karena memang hari telah berganti malam. Suara serangga malam terdengar saling bersautan di tengah-tengah perkebunan. Angin yang menerpa tubuhku terasa dingin saat mengikuti Mas Arsyad dan orang tuanya yang mengiringi mayat hidup ke suatu tempat. Di langit tampak cerah karena jutaan bintang yang berkelip di langit gelap tampak jelas terlihat. Sementara bulan yang bulat sempurna dan berwarna semerah darah, cahayanya berpendar, menerangi jalan yang kulalui. Dengan hati-hati sekali, aku terus mengikuti mereka yang sedang mengiringi mayat hidup di tengah perkebunan. Setelah berjalan agak lama, Mas Arsyad dan orang tuanya berhenti di tempat yang lapang. Begitupun dengan mayat hidup itu, ia ikut berhenti. Sementara netraku masih mengawasi mereka di balik pohon sengon. Suara denting lonceng kecil yang dimainkan oleh ibu mertua terdengar samar, yang berbaur dengan suara serangga malam. Bulu kuduku kembali merinding kala terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Ditambah dengan angin yang berembus menerpa tubuh ini, membuatku kian bergidik. Sesaat keadaan hening, mencekam, yang terdengar hanya suara gemericik daun yang diterpa angin dan suara lonceng yang masih dimainkan oleh ibu mertua. Sementara suara serangga malam dan lolongan anjing tiba-tiba sudah tidak terdengar kembali. Mas Arsyad yang berdiri di sisi bapaknya tiba-tiba melangkah ke arah gundukan kayu yang menggunung. Setelah bapak mertua mengucapkan sesuatu kepadanya dari balik pohon sengon, aku menyaksikan Mas Arsyad seperti mengambil sesuatu dalam saku celananya. Lelaki bertubuh jangkung yang baru 1 bulan menjadi suamiku itu mematik korek api yang baru diambil dari saku celananya. Lalu korek api yang telah menyala itu ia lemparkan ke dalam gundukan kayu yang sebelumnya telah disiram oleh bensin. Keadaan di tempat itu menjadi terang setelah gundukan kayu tersebut terbakar oleh api. Suara gemeretak batang kayu yang terbakar terdengar jelas dengan diiringi bunga-bunga api yang berterbangan ke udara, persis seperti kunang-kunang yang muncul di kegelapan. Suara denting lonceng yang dimainkan ibu mertua tiba-tiba berhenti setelah bapak mertua kembali merapalkan sebuah mantra yang sampai detik ini belum juga ku mengerti. Setelah pria parubaya yang telah menjadi mertuaku itu memberikan isyarat, ibu mertua pun kembali membunyikan kembali lonceng kecil di tangannya. Aneh, mayat hidup itu kembali berjalan kaku ke gundukan kayu yang terbakar setelah lonceng kecil tersebut terdengar berdenting. Semakin lonceng itu berbunyi dengan irama cepat, langkah mayat hidup itu kian berjalan cepat mendekati gundukan kayu yang terbakar hebat. Mataku terbelalak, mulutku menganga saat kusaksikan mayat hidup tersebut masuk ke dalam bara api yang menyala-nyala. Tubuh mayat itu seketika hilang ditelan oleh bara api, sementara lidah apinya menjilat ke segala arah. Karena takut dan tidak kuat menyaksikan tubuh mayat yang terbakar tersebut, segera aku beranjak pergi, meninggalkan tempat ini untuk kembali pulang ke rumah mertua. Sambil melangkahkan kaki menyusuri perkebunan, pikiranku terasa kacau memikirkan keluarga Mas Arsyad yang penuh misteri, bahkan sangat aneh. Cahaya rembulan di langit malam terpendar menerangi jalan yang tampak temaram. Langkahku berjalan cepat karena ingin segera sampai di rumah untuk mengambil pakaian, karena aku sudah bertekad untuk pulang ke rumah orang tuaku di Jakarta dan meninggalkan keluarga Mas Arsyad yang mungkin suatu saat akan membahayakan keselamatanku. Sesaat aku terdiam menghentikan langkah kaki ini setelah berada di halaman rumah, karena Mas Arsyad dan orang tuanya baru saja turun dari mobil selepas tiba. Loh, kok mereka ada di sini? Terus tadi siapa yang kuikuti? Gumamku merasa heran dengan apa yang kusaksikan malam ini. Segera aku mendekati mereka yang baru turun dari mobil yang terparkir di halaman rumah.
Mas Arsyad tampak bingung dengan keadaanku yang tiba-tiba muncul di hadapannya. "Aruna, kamu dari mana?" tanya Mas Arsyad. Dahinya tampak mengkerut seperti kebingungan. Sementara bapak dan ibu mertuaku menatapku heran. Karena masih tidak percaya dengan keadaan ini, aku hanya terdiam kala Mas Arsyad bertanya keheranan. Begitupun dengan kedua orang tuanya. Mereka seperti menunggu jawaban atas pertanyaan Mas Arsyad. "Aruna, jawab Mas, kamu dari mana?" tanya Mas Arsyad kembali. "Iya, kamu dari mana, Nak? Kok malam-malam begini baru pulang?" saut ibu mertua. Aku habis mengikuti kalian. Tadi kalian pergi ke suatu tempat sambil mengiring mayat hidup," jawabku gugup. Mas Arsyad dan kedua orang tuanya saling bertatapan dengan jawabanku, seperti orang yang kebingungan. "Kamu itu ngomong apa, Dek? Aku, bapak sama ibu baru pulang dari perkebunan," ujar Mas Arsyad yang masih tampak kebingungan. "Beneran Mas, Aruna nggak bohong. Tadi Aruna lihat Mas, bapak dan ibu pergi ke tempat itu," ucapku sambil menunjuk ke arah perkebunan. Pasti Aruna telah diganggu oleh makhluk-makhluk gaib karena telah keluar rumah saat waktu maghrib, ucap ibu mertua. "Syad, ajak istrimu masuk ke dalam rumah. Bapak mau menetralkan istrimu dari makhluk-makhluk gaib yang menguasai tubuhnya," ujar bapak mertua sambil berlalu masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh ibu mertua. "Dek, ayo masuk," ajak Mas Arsyad sambil menggendengku. Aku mengikuti ajakan Mas Arsyad dengan tidak menimpali ucapannya. Setelah masuk ke dalam rumah, Mas Arsyad menggendengku menuju ke ruang tamu, lalu mendudukkanku di atas sofa. Sementara ibu mertua duduk di dekatku sambil mengusap punggungku. Tampak wajahnya terlihat cemas dengan keadaanku. Tidak berapa lama bapak mertua datang sambil membawa segelas air. Beliau duduk bersila dengan mata terpejam sambil bibirnya bergerak seperti merapalkan sebuah doa. Sementara segelas air yang berada di genggamannya ia dekatkan ke bibirnya. Agak lama bapak mertua melakukan ritual tersebut. Matanya terbuka, sepertinya kegiatan membaca mantra ke dalam segelas air telah selesai. Segelas air tersebut ia berikan kepada Mas Arsyad. "Syad, minumkan air ini kepada istrimu," titah bapak mertua sambil memberikan segelas air kepada Mas Arsyad. "Dek, minum dulu airnya agar cepat baikan," ucap Mas Arsyad sambil mendekatkan gelas yang berisi air ke dekat bibirku. Walaupun airnya terasa aneh saat ku minum, tapi entah kenapa setelah meminum air yang diberikan oleh Mas Arsyad, tubuhku terasa enteng dan tenang. Lalu mata ini terasa berat karena mengantuk. Aku tidur dan tidak sadarkan diri. Entah aku sedang berada di tempat apa. Yang pasti ruangan kecil itu terasa sumpek dan pengap. Ditambah lagi dengan tubuhku yang tidak bisa bergerak karena seutas tali membelenggu tubuhku. Aku terlentang di atas ranjang besi dan diikat dengan kuat hingga tidak bisa bergerak. Dan entah siapa yang telah tega mengikat tubuhku. Ingin berteriak untuk meminta tolong, tapi tidak bisa karena mulutku tersumpal oleh kain putih. Tubuhku dibawa olehnya melewati ranjang-ranjang besi yang di atasnya berisi mayat-mayat yang terlentang kaku. Setelah sampai di ranjang besi yang kosong, pria itu menaruh tubuhku di atasnya. Ingin rasanya berteriak untuk meminta tolong, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Dengan langkah tegap, pria tersebut berjalan ke sudut ruangan seperti hendak mengambil sesuatu. Lalu mendekatiku dengan membawa senjata tajam, seperti hendak mengeksekusi korbannya. Perasaanku hari ini campur aduk antara takut dan cemas. Sementara benak ini terus mengulangi pertanyaan yang sama. Sebenarnya aku sedang berada di tempat apa dan siapa pria ini? Sekarang pria bertubuh tambun tersebut berada di hadapanku dengan menggenggam sebuah kapak di tangannya. Jantungku berdegup kencang saat pria tersebut mengangkat kapak besarnya mengarahkan ke tubuhku yang masih terlentang di ranjang besi. Saat kapak tersebut itu hendak menghantam tubuh ini, aku langsung berteriak dengan suara lantang.
Suara teriakanku terdengar menggema memenuhi seisi ruangan yang luas ini. "Jangan! Dik, sadar!" Suara panggilan itu tidak asing terdengar di telingaku. Di hadapanku tampak pria yang selama ini ku kenal. Saat mataku terbuka, dia adalah Mas Arsyad, suamiku. Ternyata tadi itu hanya mimpi. Tetapi mimpi tersebut seperti nyata dan sangat mengerikan. "Sayang, kamu kenapa? Kamu mimpi ya?" tanya Mas Arsyad menatapku penuh cemas. Aku langsung menghambur memeluk tubuh kekar Mas Arsyad sambil menumpahkan ketakutan dan tangisku. Sementara Mas Arsyad membalas pelukanku sambil mengelus lembut punggungku. "Tenangkan dirimu, Dik, itu hanya mimpi," ucap Mas Arsyad sambil mengelus lembut rambut ini untuk menenangkanku. Sementara aku tetap memeluk Mas Arsyad, bahkan semakin erat, karena entah kenapa perasaanku tidak menentu antara ingin meninggalkan rumah ini dan menetap tinggal bersama Mas Arsyad. Bahkan perasaanku terasa berat untuk meninggalkannya, apalagi setelah Mas Arsyad berada di sampingku. Perasaan ini terasa tenang dan enggan beranjak pergi dari sisinya. Tiba-tiba ibu mertua datang, memasuki kamar dan menghampiri kami. Lalu ia membisikkan sesuatu kepada Mas Arsyad, tapi masih bisa terdengar olehku. "Kania kambuh lagi," ucap ibu mertua sambil mendekatkan bibirnya ke telinga suamiku. Mas Arsyad mengurai pelukannya dari tubuhku, lalu tangannya menyentuh wajahku penuh hangat sambil mengusap peluh bulir bening yang keluar dari mataku. "Sayang, Mas tinggal dulu sebentar. Kamu istirahat dulu, biar ibu yang temenin kamu di sini." "Iya nak, kamu istirahat lagi, biar ibu yang temenin kamu," timbal ibu mertua sambil mendekatiku. Lalu menidurkanku kembali di atas kasur. Sementara Mas Arsyad setelah melepaskan tangannya dari pelukanku, ia segera keluar dari kamar. "Ada apa dengan Mbak Kania, Bu?" tanyaku pada ibu mertua yang sedang mengelus rambutku penuh kasih sayang. Dan aku seperti terbuai dalam kasih sayangnya. Dan entah kenapa, di balik misteri dan ketakutan yang selama ini ku alami, aku semakin betah tinggal di rumah mertua. "Biasa, penyakit Kania kambuh lagi. Memang setiap 1 bulan sekali, tepatnya setiap malam Jumat Kliwon, mbakmu itu selalu mengalami kerasukan," jawab ibu mertua sambil menatapku dan tersenyum. Dan entah kenapa, setiap Mas Arsyad dan ibu mertua tersenyum padaku, hati ini begitu tenang. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dan jeritan di luar kamar sana, seperti orang yang sedang dirundung kesakitan dan kesedihan. Sementara aku hanya menatap ibu mertua, dan sepertinya ibu paham dengan tatapanku yang penuh tanya. "Itu teriakan mbakmu, dia sedang diobati oleh bapak dan suamimu." Aku tidak paham dengan ucapan ibu mertua, karena bukankah Mbak Kania itu bisu dan tuli? Mana mungkin bisa berteriak seperti itu? Kalau penyakitnya kambuh atau sedang kerasukan, Kania seperti orang yang tidak waras, bahkan bisa berteriak keras walaupun dia semenjak lahir dia itu tidak bisa bicara dan mendengar. Ucap kembali ibu mertua seperti tahu isi hatiku. "Sepertinya kamu sudah tenang dan baikan. Kamu sudah baikan kan? Ibu tinggal dulu sebentar. Ibu mau nengok mbakmu dulu. Ibu khawatir sama keadaan dia." "Kalau ibu mau lihat Mbak Kania silakan saja. Aruna nggak apa-apa kok ditinggal sendiri. Alhamdulillah Aruna sudah baikan." Dengan tatapan dan senyuman yang menyejukkan, ibu mertua beranjak pergi keluar kamar setelah mencium keningku penuh kasih sayang. Sekarang aku berbaring di atas kasur ini sendirian. Jam yang terpasang di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Ku coba untuk tidur kembali dengan memejamkan mata, tapi suara jeritan dan teriakan Mbak Kania membuatku tidak bisa tidur. Ditambah lagi dengan mimpi buruk yang ku alami tadi. Jeritan dan teriakan Mbak Kania membuat bulu kuduku merinding. Sekarang aku merasa iba dengan keadaan Mbak Kania. Ingin rasanya melihat keadaannya, tapi aku takut Mas Arsyad marah. Karena katanya, apapun yang terjadi, aku harus tetap berada di dalam kamar. Namun rasa iba dan kasihan membuatku penasaran untuk melihat keadaannya.
Aku tidak peduli kalau Mas Arsyad marah. Yang pasti aku ingin menunjukkan rasa empati dan peduli kepada keluarga ini. Kusingkirkan selimut yang menutupi tubuh, lalu segera aku turun dari atas ranjang dan beranjak keluar kamar menuju ke kamar Mbak Kania. Tampak tubuh Mbak Kania sedang berbaring telentang di atas ranjang. Setelah aku sampai di ambang pintu kamarnya, walaupun berusaha keras berontak untuk melepaskan diri, tapi tubuh Mbak Kania tidak bisa terbebas. Karena tubuh Mbak Kania dibelenggu oleh tali yang menjeratnya, persis seperti yang ku alami dalam mimpiku tadi. Tampak bapak mertua seperti berusaha sedang mengobati Mbak Kania sambil merapalkan entah itu doa atau mantra. Sementara Mas Arsyad sedang memegangi tubuh Mbak Kania yang sedang berontak untuk menenangkannya, yang dibantu oleh ibu. Jantungku berdebar kala Mbak Kania semakin berontak setelah melihat keberadaanku yang berdiri di ambang pintu kamar. Sambil melihatku dengan tatapannya yang tajam dan suaranya yang terdengar berat dan serak. Sementara bibirnya tersenyum menyeringai penuh kebencian. Mbak Kania berucap seperti mengancamku. Kamu tidak akan bisa keluar dari rumah ini. Entah sosok apa yang menguasai tubuh Mbak Kania. Yang pasti wajah Mbak Kania berubah menua. Rambutnya memutih, sementara kulitnya tampak keriput. Makhluk yang menguasai tubuh Mbak Kania terus meracau, bahkan memaki dengan kata-kata kasar sambil matanya menatapku tajam. Aku yang masih berdiri di ambang pintu kamar menatap nanar Mbak Kania yang sedang berusaha berontak untuk melepaskan diri. Bahkan wajahnya terlihat kian buas setelah melihatku, seperti harimau yang hendak memangsa buruannya. Aruna, cepat lari, masuk ke kamar, teriak Mas Arsyad setelah Mbak Kania berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Aku baru tersadar setelah Mas Arsyad berteriak dan setelah Mbak Kania hendak menerjangku. Dengan jantung yang berdegup kencang, segera aku berlari memasuki kamar untuk menghindari Mbak Kania yang sedang berusaha memburuku. Nafas memburu cepat, degup jantung semakin berdetak kencang setelah aku berhasil masuk ke kamar, menutup pintu lalu menguncinya. Dengan mengatur nafas yang kian tidak beraturan, kusandarkan tubuh ini di balik pintu kamar yang tertutup. Aruna, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Suara bisikan dari luar kamar cukup membuatku merinding. Ditambah lagi dengan suara gedoran pintu dan teriakan yang memekikan telinga ini, dan membuatku semakin ketakutan. Mbak Kania terus menggedor-gedor pintu sambil sesekali menjerit dan berteriak memanggil namaku. Hingga akhirnya suara teriakan Mbak Kania kian menjauh dan menghilang. Pikirku mungkin Mas Arsyad dan orang tuanya telah berhasil menangkap kembali Mbak Kania, bahkan menjauhkannya dari kamar ini. Sesaat keadaan hening, yang terdengar hanya serangga malam di luar sana dan suara hembusan nafasku yang tidak beraturan. Hampir 1 jam aku terdiam diri, bersandar pada daun pintu untuk menunggu keadaan sudah benar-benar aman. Walaupun ada perasaan takut dan cemas, tapi kuberanikan diri untuk membuka pintu. Setelah terlebih dahulu mengawasi keadaan di luar kamar melalui selah lubang kunci pintu. Keadaan di luar kamar sangat hening dan mencekam. Kulangkahkan kaki telanjang ini di antara marmer yang terasa dingin menembus kulit menuju ke kamar yang dipakai untuk menahan Mbak Kania yang sedang kerasukan. Pikirku mungkin keadaan sudah aman dan Mbak Kania telah sembuh karena tidak terdengar kembali suara gaduh seperti tadi. Kamar Mbak Kania nampak tertutup rapat setelah aku sampai di ambang pintu. Perlahan ku ketuk pintu sambil memanggil Mas Arsyad, berharap ia masih ada di dalam kamar. Tapi tidak ada jawaban. Mungkin suara panggilanku terlalu pelan, atau mungkin Mas Arsyad ketiduran karena kecapean, sehingga suara panggilanku tidak terdengar olehnya. Mas Arsyad masih ada di dalam, teriakku memecah keheningan malam. Iya sayang, Mas masih di sini sama ibu bapak dan Mbak Kania. Kamu langsung masuk aja, pintunya nggak dikunci kok. Akhirnya terdengar juga jawaban di dalam kamar sana.
setelah beberapa kali memanggil suamiku. Ku genggam gagang pintu, perlahan menggerakkannya ke bawah, lalu mendorong pintu tersebut dengan perlahan. Jantungku kembali berdegup kencang setelah ku pastikan di dalam kamar yang lumayan luas ini tidak ada seorang pun. Yang tampak hanya ranjang dan kasur yang beralaskan spray putih yang rapi. Bahkan seperti tidak ada tanda-tanda orang tidur di kasur tersebut. Padahal tadi Mbak Kania cukup aktif bergerak untuk melepaskan dirinya. Mas Arsyad di mana? Teriakku kembali memanggil suamiku sambil masuk ke dalam kamar. Kenapa di kamar tidak ada satu orang pun? Kemana mereka? Padahal barusan seperti ada suara sautan dari Mas Arsyad. Gumamku merasa heran. Belum saja rasa takut dan cemas ini berakhir, aku dikagetkan dengan suara pintu kamar yang dibanting cukup keras. Dengan perasaan tidak menentu, segera aku berlari mendekati pintu yang sudah tertutup rapat. Dengan panik aku berusaha membuka pintu yang sudah terkunci. Tapi usahaku sia-sia karena pintu ini tidak bisa dibuka. Suara teriakanku untuk meminta tolong terdengar memecah keheningan malam, tapi tidak ada jawaban untuk menolongku yang sedang terkurung di kamar ini. Ketakutanku kian bertambah karena seperti ada sesosok makhluk yang merangkak dari langit-langit kamar. Sesosok makhluk tersebut bergerak seperti laba-laba dari langit kamar ke dinding sambil mengucapkan sesuatu yang begitu jelas terdengar olehku. Selamat datang di rumah mertua. Aku masih berdiri menghadap pintu kamar sambil sesekali menggerak-gerakkan gagang pintu untuk berusaha membukanya. Tapi pintu kamar ini tidak bisa terbuka. Seperti ada yang menguncinya dari luar. Dari atas langit-langit kamar seperti ada dua bola mata yang terus mengawasiku. Bahkan bulu kuduku kian merinding saat terdengar suara geraman dari atas langit-langit kamar itu. Sementara nyaliku belum siap untuk memeriksa ke arah suara tersebut. Manakala hendak berbalik dari daun pintu ke arah ruang kamar, tiba-tiba kedua kaki ini terjerat oleh rambut panjang yang entah datangnya dari arah mana, hingga aku tidak bisa bergerak. Bahkan syok sesaat tubuhku terjatuh dan terseret kala rambut yang telah berhasil mengikat kaki ini bergerak membawaku entah kemana, hingga aku tergantung dengan posisi kepala menghadap ke bawah. Takut dan panik menguasaiku kala di atas langit-langit kamar sesosok menyeramkan menatap dengan bola matanya yang tampak putih semua ke arahku. Sementara rambutnya yang sangat panjang menjulur mengikat kakiku yang masih tergantung. Pakaiannya mirip yang dikenakan oleh Mbak Kania, tapi wajahnya berbeda, bahkan teramat menyeramkan. Kedua bibirnya yang berwarna hitam kelam menyeringai, tertawa, memperlihatkan gigi-gigi dan gusinya yang dipenuhi oleh darah kental. Bahkan tetesan darah dari bibirnya itu menetes, mengotori spray putih yang membalut kasur di atas ranjang. Karena terlalu mengerikan, aku tidak kuat menatap kembali sosok makhluk yang masih merangkak seperti laba-laba tersebut. Mata ini kupaksa untuk terpejam. Ayat kursi yang pernah kuhafal dari hasil pengajian sewaktu kecil tiba-tiba hilang dari benak saat hendak kurapalkan. Tiba-tiba tubuhku terasa melayang dan mendarat di atas kasur, sementara mata ini masih terpejam. Rambut panjang yang mengikat kakiku sedari tadi tiba-tiba mengurai sesaat, terlepas membebaskanku. Perlahan kubuka netra ini dan berharap saat telah terjaga, makhluk mengerikan itu telah pergi dari kamar. Tubuhku masih terlentang di atas kasur dengan nafas yang memburu cepat dan degup jantung yang terasa berdebar hebat, sementara peluh membanjiri tubuhku. Manakala aku hendak memaksa untuk beranjak dari tempat tidur dengan niat keluar dan kabur dari kamar ini, tiba-tiba makhluk mengerikan itu sudah berada tepat di hadapanku. Wajahnya yang penuh borok tepat berada di batang hidungku, hingga tercium bau bangkai yang teramat busuk hingga memenuhi rongga hidungku
bahkan menyesakkan dada ini. Kedua tangan yang dipenuhi borok dan mengeluarkan nanah itu mencengkram leher ini, hingga aku tercekik, tidak bisa bernafas. Nafasku tersengal-sengal menahan cengkraman tangan kuat dari makhluk tersebut. Walaupun enggan menyentuh tangan jijik tersebut, terpaksa aku memegangnya untuk berusaha lepas dari cengkramannya. Dengan suaranya yang berat dan parau, makhluk mengerikan itu yang berada di hadapanku berbisik lirik. "Mau kemana kamu, nak? Sudah lama kami menanti kedatangan menantu sepertimu." Masih dengan wajahnya yang menghadap wajahku, sosok makhluk mengerikan itu berucap kembali yang tidak pernah ku mengerti. "Aku tahu kamu lahir tepat di malam Jumat Kliwon, kan? Arsyad sangat pintar memilih perempuan sepertimu, hingga ia bisa membawamu ke sini. Keluarga ini harus berterima kasih kepadanya." Siapa kamu?" Tanyaku terbata, sementara nafas ini masih terasa sesak, karena leher ini masih tercekik oleh tangan makhluk tersebut. "Aku adalah bagian dari keluarga ini. Setelah ada kamu, keluarga ini akan terbebas dari santet yang dikirim dari keluarga yang dipenuhi oleh dendam dan kebencian. Waktunya akan segera tiba," ucapnya kembali yang belum ku mengerti apa maksudnya, karena benakku belum bisa mencerna ucapannya tersebut. "Kamu tahu, keluarga Jaya Kusuma ini telah lama menanggung penderitaan akibat dari santet itu." Sosok makhluk tersebut masih meracau yang sampai detik ini belum juga ku mengerti. Sementara tangan menjijikan itu masih menekan leherku hingga mataku memulat dan nafas yang terasa berat. Sesaat keadaan terasa hening, yang terdengar hanya suara nafasku yang tersengal-sengal. Tapi makhluk itu masih berada di hadapanku. Ku coba untuk berteriak meminta tolong, tapi suaraku tidak keluar karena tertahan di tenggorokan. Perlahan makhluk tersebut melonggarkan tangannya dari cekikan di leherku, hingga nafasku sedikit ringan. Ia lalu berucap kembali, "Bagaimanapun kau berusaha untuk pergi keluar dari rumah ini, kamu tidak akan berhasil, karena kamu sudah terikat dengan keluarga ini saat perjanjian pernikahan itu diucapkan." Setelah mengucapkan kalimat itu, lalu ia melepaskan cekikannya dari leherku. Lantas makhluk itu merayap pergi keluar melalui jendela kamar yang terbuka, hingga hilang ditelan kegelapan malam. Karena masih ketakutan dan kalut, nafasku masih tersengal-sengal. Lalu kuatur nafas ini hingga mulai terasa ringan saat cengkraman tangan makhluk mengerikan itu telah melepaskan cekikannya dari leherku. Tapi leher ini masih terasa sakit. Sejenak ku pejamkan mata sambil meraba-raba leher yang masih terasa sakit dan perih untuk menenangkan diri, dan memikirkan ucapan makhluk mengerikan tadi yang sampai detik ini masih belum ku mengerti. Manakala mata ini masih terpejam, lalu tiba-tiba aku tidak bisa bernafas karena ada seseorang yang membekap mulut dan hidung ini, hingga aku gelagapan. Tampak samar seseorang yang membekapku itu seperti seorang pria, tapi wajahnya samar, tidak begitu jelas terlihat. Saat netra ini hendak membuka seluruhnya untuk menegaskan siapa sebenarnya seseorang yang membekapku tersebut, tiba-tiba pandanganku gelap. Selanjutnya aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tersadar kalau berada di tempat yang lain. Perlahan netra ini terbuka, nampak samar di sekitarku beberapa orang berkumpul yang terduduk di kursi yang mengitari meja makan. Aku terhenyak kala mata ini telah terjaga seluruhnya. Bahkan kesadaranku telah pulih, karena beberapa orang di hadapanku yang terduduk saat ini adalah orang tua Mas Arsyad. Mas Arsyad itu sendiri, kakak dan adik Mas Arsyad, yaitu Kak Tania serta Dimas. Sementara tangan dan kakiku diikat, disatukan dengan kursi yang kududuki saat ini. Mereka tampak senyum semuanya kala aku berontak untuk melepaskan diri. Bahkan mereka tampak menikmati kesengsaraanku yang sedang terikat tak berdaya di kursi ini.
"Mas, lepaskan aku. Kenapa aku diikat seperti ini?" teriakku dengan penuh kecemasan. "Shh, jangan berisik. Makhluk-makhluk di rumah ini tidak suka dengan kegaduhan," timpal Mas Arsyad. Sementara bibirnya tersungging, tersenyum membuatku merinding. Sejenak keadaan hening, yang terdengar hanya suara serangga dan binatang malam. Bahkan terdengar suara lolongan anjing dari luar sana. "Mas, jawab pertanyaanku. Kenapa aku diikat seperti ini? Apa salahku?" tanyaku kembali sambil berontak, berusaha untuk melepaskan diri. Mas Arsyad tidak menjawab sepatah kata pun dari perkataanku. Mimik wajahnya tidak berubah seperti tadi sebelum akhirnya wajahnya berubah ketus, membuatku takut. Lalu bapak mertua bangkit dari tempat duduknya, mendekatiku yang terikat tidak berdaya. Sesaat berdiam diri di hadapanku, lalu berkata, "Kamu akan ditumbalkan untuk membebaskan santet yang menimpa keluarga kami." Sejenak aku terdiam dengan perkataan bapak mertua tersebut, sebelum akhirnya tersadar bahwa tidak ada yang beres dengan keluarga ini. Bahkan saat ini nyawaku sedang terancam. Serentetan peristiwa mistis dan janggal yang terjadi di rumah ini mengerucut pada sebuah kesimpulan bahwa jika aku menikah dengan pria yang salah dan aneh, bahkan saat ini aku sedang berurusan dengan pria yang mengerikan. Malam ini nyawaku berada di ujung tanduk. Keluarga Mas Arsyad tampak bahagia, bahkan seperti menikmati keadaanku yang sedang tersiksa karena terikat seperti ini. Situasi di rumah ini berubah mencekam. Bagiku, keluarga Mas Arsyad yang kulihat saat ini begitu menyeramkan. Bahkan ibu mertua yang sebelumnya ramah sekarang tampak mengerikan. Matanya tajam menatapku. Senyumannya menyeringai, membuatku bergidik. Mas Arsyad tetap bergeming kala aku terus berontak memohon untuk segera dilepaskan. Sementara bapak mertua seperti memberi isyarat dengan tangannya. Lalu dua orang pria datang secara tiba-tiba menghampiriku. Selanjutnya menutup mata ini dengan sehelai kain hitam, hingga penglihatanku gelap, tidak bisa melihat seperti orang yang buta. Selanjutnya mereka membawaku entah kemana, dengan melepaskan ikatan yang membelenggu tubuhku terlebih dahulu. Berontak bagiku percuma, karena kedua pria ini tenaganya lebih kuat ketimbang aku, yang hanya seorang perempuan. Kedua pria suruhan bapak mertua itu terus menyeret tubuh ini. Mereka berhenti lalu membaringkan tubuhku di sebuah ranjang, sambil mengikat kaki dan tangan ke sebuah ranjang. Entah aku sedang berada di tempat apa, tapi keadaan di tempat ini terasa dingin dan lembab. Sejenak hening yang terdengar hanya hembusan nafasku memburu cepat. Tidak terasa cairan hangat keluar dari kedua selah mata ini. Akhirnya tangisku pecah tidak terbendung karena menahan rasa marah dan emosi yang menyesakan dada. Benakku kembali membayangkan serentetan kejadian masa lalu sebelum Mas Arsyad menjadi suamiku. Mas Arsyad begitu baik dan ramah ketika pertama kali aku berjumpa dengannya. Bahkan ia menolongku kala aku diganggu oleh beberapa pria saat sepulang kerja malam itu. Dari situlah aku tertarik pada dirinya karena kepribadiannya yang ramah dan sopan. Bahkan Mas Arsyad tidak berani menyentuhku, apalagi berbuat macam-macam selama kita berpacaran. Aku semakin tertarik kepadanya hingga ia melamarku, berkomitmen untuk dijadikan istrinya. Namun ternyata aku menikah dengan seorang pria yang salah. Bahkan Mas Arsyad dan keluarganya bagiku adalah keluarga psikopat. Netraku masih mengeluarkan bulir bening karena menyesali apa yang telah terjadi. Menyesali menikah dengan Mas Arsyad, bahkan menyesal mengenali keluarganya. Tubuhku masih berbaring seperti di sebuah ranjang. Keadaan hening mencekam membuat diri ini semakin takut. Lalu tercium bau kemenyan yang dibakar, menyeruak membuatku pusing. Bahkan tubuh ini terasa meriang. Dadaku terasa sesak dan pikiranku menjadi blank. Penglihatanku kian gelap, bukan karena tertutup oleh kain hitam, tetapi karena hal lain.
Akhirnya aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba aku berada di tempat yang asing, yang sama sekali belum pernah aku menginjakan kaki di tempat ini sebelumnya. Entah aku sedang berada di tempat apa. Yang pasti tempat ini seperti bangunan kosong yang tidak berpenghuni. Persisnya seperti bangunan pabrik yang sudah lama sekali terbengkalai. Bangunan ini sangat kotor, lantainya dipenuhi debu, jaring laba-laba tergaris jelas dari atas langit-langit bangunan. Sementara bau lembab naik tercium menusuk hidung dari lantai yang berdebu dan basah. Aku masih berdiam diri menatap lorong yang memanjang seperti tiada berujung. Dengan keraguan dan jantung yang terus berdebar tidak beraturan. Sementara benak ini penuh dengan tanda tanya tentang semua ini. Perlahan kulangkahkan kaki dengan sangat hati-hati melewati lorong-lorong tersebut tanpa tujuan dan tanpa arah. Lumayan lama aku berjalan di bangunan ini, tapi tempat ini tidak berujung. Dari ujung sana terlihat seperti ada seseorang yang berdiam diri. Langkah ini kupercepat untuk meminta tolong kepadanya agar bisa keluar dari tempat ini. Tapi seseorang itu bukan seperti harapanku kala aku berada di hadapannya. Sosok tersebut adalah perempuan yang pernah hendak mencelakaiku di rumah Mas Arsyad waktu itu. Dengan senyuman yang membuatku bergidik, sosok perempuan itu mendekati. Setelah itu, ia menyeretku dengan kasar. Suaraku menggema, memantul di antara dinding bangunan saat aku berteriak meminta tolong. Tapi di sini tidak ada seorang pun yang hendak menolongku. Perempuan mengerikan itu terus menyeret tubuh ini hingga keluar dari bangunan tersebut. Bahkan membawaku ke sebuah hutan menembus rimbunan, pepohonan, dan semak belukar. Sampai akhirnya ia berhenti di suatu tempat. Tempat tersebut seperti jurang yang curam. Sementara di bawahnya banyak orang-orang yang tersiksa, bahkan mengenaskan. Teriakan mereka menggema ke segala arah, membuatku bergidik ngeri. Manakala tubuhku hendak dilemparkan oleh perempuan mengerikan itu, tiba-tiba sesosok lain menarikku dari cengkramannya, hingga tubuhku terseret menjauhi sosok perempuan tersebut. Selanjutnya, aku tidak sadarkan diri. Bakar rumah ini, bunuh semua keluarganya, hancurkan keluarga pemuja iblis itu. Terdengar samar teriakan-teriakan dari beberapa orang. Kala sedikit demi sedikit kesadaranku telah kembali. Tiba-tiba saja tubuhku sudah berada di tempat lain, yaitu berada di luar rumah keluarga Mas Arsyad, dengan dikelilingi oleh warga yang berkerumun, sambil meneriakan kata-kata kasar dan caci maki. Sementara rumah keluarga Mas Arsyad sudah terbakar. Dan aku pun belum mengerti kenapa rumah mereka sampai terbakar. Bahkan aku belum tahu tentang keberadaan Mas Arsyad dan keluarganya. Selamat atau telah ikut terbakar. Sampai aku kembali ke Jakarta, kembali kepada kedua orang tuaku. Keberadaan Mas Arsyad dan keluarganya masih menjadi sebuah tanda tanya bagiku. Bahkan masih menjadi misteri hingga detik ini. Wallahu a'lam. Aku juga tidak peduli. Yang terpenting saat ini aku bisa selamat. Walaupun aku masih merasa trauma. Itulah sepenggal cerita yang bisa saya bagikan. Misteri rumah mertua. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.